Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi belajar bersama Ibu Maura Novianska. Kali ini kita bakal belajar tentang sikap kepahlawanan. Subtema 3, pembelajaran 3. Mari kita perhatikan tokoh-tokoh pada gambar berikut. Ada Alita Baun, Dr. Lee Darmawan, dan Pak Raden. Nah, kita kenal satu persatu yuk. Kali ini kita bakal mengenal terlebih dahulu Dr. Lee Darmawan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan, dan yang kedua, membuat periskop sederhana. Sikap yang akan kita kembangkan adalah jujur dan tanggung jawab. Nah, berikut ada teks menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan tentang Dr. Lee Darmawan. Mari kita baca bersama-sama yuk. Tidak semua pahlawan diberi gelar pahlawan karena ikut berperang atau melawan penjajah. Seseorang dapat disebut pahlawan karena berjuang untuk kepentingan orang banyak. Contohnya adalah Dr. Lee Darmawan, penggagas Rumah Sakit Apung atau RSA. Lee Darmawan lahir di Padang, Sumatera Barat, 16 April 1946 dengan nama Tionghoa Lee Tek Bi. Dr. Lee Darmawan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Di masa kecilnya, Lee menyaksikan banyak orang kurang mampu di lingkungan sekitarnya dan tidak dapat ke dokter karena tidak memiliki biaya. Lee juga menyaksikan adik kandungnya meninggal dunia akibat diare akut karena terlambat ditangani oleh dokter. Lee Darmawan akhirnya menamatkan pendidikan dokternya di Jerman. Beliau kembali ke Indonesia dan menyumbangkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Dr. Lee kemudian memiliki ide untuk membuat rumah sakit apung. Tujuannya agar bisa berlayar, mengunjungi dan mengobati ribuan orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau terpencil dengan cuma-cuma. Dr. Lee pun membeli sebuah kapal kargo, yang kemudian disulap menjadi rumah sakit. Untuk selanjutnya, Dr. Lee telah merintis Flying Doctor yang bertujuan membantu pelayanan kesehatan menggunakan pesawat kecil hingga dapat menjangkau daerah terpencil di pegunungan. Semuanya menawarkan pengobatan gratis. Nah, berikutnya ada periskop. Kapal selam biasanya dilengkapi dengan periskop. Kegunaan utama dari periskop adalah untuk melihat pemandangan di sekeliling kapal selam hingga di atas permukaan laut. Berikut adalah contoh tampilan dari periskop dan cara melihat periskop di dalam kapal selam. Berikut kita bahas prinsip kerja periskop. Cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya akan masuk dari bagian ujung periskop. Akan dipantulkan oleh cermin. Masuk melalui yang bertanda A. Ya, kalian lihat. Nah, kemudian pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Bagian B. Dan kemudian saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Selanjutnya kita masuk subtema 3 pembelajaran 4. Nah, ayo utarakan pendapat kalian. Para pahlawan berjuang sekuat tenaga dengan mengorbankan harta, benda, bahkan jiwa hanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurut kalian, mengapa kemerdekaan begitu penting? Dan apa makna sebuah kemerdekaan bagi suatu bangsa? Dan apa akibatnya jika sebuah bangsa tidak memiliki kemerdekaan? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang pertama, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca informasi. Dan mencari informasi tentang pengalaman, maksudnya pengamalan, sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada teks tentang Letkol Sruji. Mari kita baca bersama-sama.
Banyak yang tidak mengetahui bahwa sosok Letkol Mohsroji merupakan salah satu pejuang kemerdekaan. Pada masa penjajahan, Letkol Sroji turut berjuang dalam upaya dengan jabatan Letkol atau Letnan Kolonel. Beliau memulai karir militernya pada masa perebutan kemerdekaan. Beliau merupakan mantri atau juru rawat malaria yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Selain sebagai mantri, Sroji juga dikenal sebagai ahli strategi militer yang cemerlang, maksud kami cemerlang, dengan jabatan Letkol atau Letnan Kolonel. Beliau memulai karir militernya pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ketika pemerintahan Jepang memerlukan tenaga rakyat Indonesia untuk dijadikan tentara, Sroji memutuskan untuk mengikuti proses perekrutan tersebut. Beliau pun akhirnya bergabung dalam pasukan PETA atau yang kita sebut pembela tanah air dan dilatih menjadi tentara. Keputusan tersebut diambil oleh Sroji sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Setelah menyelesaikan pelatihan militernya di PETA dan menjadi tentara, Sroji mulai sering terlibat dalam banyak pertempuran besar, antara lain pertempuran Karawang Bekasi. Selain sebagai prajurit yang terlibat dalam berbagai pertempuran, Sroji ternyata merupakan pelopor dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Beliau membentuk kedua badan militer tersebut di wilayah Karisiden Besuki di Jawa Timur. Perjuangan Sroji bersama tentara lainnya terus berlanjut. Bersama rekannya, Sroji mengatur strategi dan melatih rakyat biasa agar siap menghadapi sekutu. Hal tersebut dilakukan saat sekutu menggempur Surabaya. Pada pertempuran 10 November di Surabaya, Sroji memimpin pasukannya menghadapi pasukan sekutu. Sroji bersama pejuang lainnya keluar masuk hutan dengan membawa sejumlah besar rakyat. Selama melakukan pertempuran, Sroji meyakini bahwa perang tersebut bukan melawan musuh. Perang terbesar yang harus ia hadapi ialah perang melawan diri sendiri. Dengan keyakinan tersebut, Sroji membulatkan tekadnya untuk menjadi pejuang yang tangguh bagi bangsanya. Sroji melakukan itu agar generasi selanjutnya tidak perlu mengalami penjajahan seperti yang dialaminya dan bangsa Indonesia saat itu. Dari teks bacaan tadi, maka kita dapat menemukan beberapa informasi. Silakan jawab pertanyaan berikut. Mari kita bahas sedikit. Siapakah Letkol Sroji? Letkol Sroji adalah pahlawan negara Indonesia yang beliau mendirikan BKR dan TKR. Apa saja jasa Letkol Sroji bagi bangsa Indonesia? Tentunya berjuang melawan penjajah dan juga mendirikan BKR dan TKR. Sikap kepahlawanan apakah yang dapat kamu tiru dari Letkol Sroji adalah sikap rela berjuang, rela berkorban, cinta tanah air, dan juga bekerja keras. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari teks tersebut? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Berikutnya ada sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, yaitu taat menjalankan ibadah dan menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Yang selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya adalah seperti memiliki sikap tegang rasa dan menghormati hak orang lain. Selanjutnya ada persatuan Indonesia. Sikapnya seperti menghargai produk buatan sendiri dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adalah menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan juga mengembangkan sikap demokratis. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya seperti menghargai hasil karya orang lain dan juga membantu korban bencana alam. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran Ibu Mura pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.